Xiao Yan keluar dari terowongan yang agak gelap. Sinar matahari yang menyilaukan bersinar dari langit. Suara kebisingan yang ramai adalah lagu iblis saat dituangkan ke telinganya, menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke bagian dalam kota yang sangat besar dan lalu lintas manusia yang padat yang bergerak di sepanjang jalan yang luas di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ukuran kota Kaisar Hitam ini tidak lebih kecil dari ibu kota Kekaisaran Jiama. Dari sudut pandang tertentu, bahkan ibu kota Kekaisaran Jiama tidak dapat dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, hal-hal yang dimiliki tempat ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki ibu kota. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Mata dokter peri kecil bergeser saat dia bertanya dengan lembut. Xiao Yan merenung sedikit sebelum dia segera berkata, pertama-tama kita akan pergi ke toko obat yang lebih besar di kota dan melihat-lihat. Bagian dalam, wilayah sudut hitam, memiliki cukup banyak bahan obat langka yang tidak dimiliki dunia luar. Jika kita cukup beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa bahan obat yang kita butuhkan. Selain itu, kita harus menanyakan informasi yang berkaitan dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Hal itu, bahkan saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Oleh karena itu, kami hanya bisa pergi dan bertanya. Iya. Dokter peri kecil mengangguk sedikit dan tidak menyuarakan keberatan. Itu benar, kamu bisa menyerang saat kita bertemu orang seperti itu lagi. Situasi seperti ini sangat umum terjadi di wilayah sudut hitam. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Xiao Yan perlahan berjalan menuju jalan yang luas seperti yang dijelaskan secara acak. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Senyuman yang mengharukan segera muncul di wajah dokter peri kecil. Dia menganggukkan kepalanya, menarik tangan Xian dan segera mengikutinya. Mereka bertiga perlahan berjalan melewati interior kota Kaisar Hitam yang sangat besar ini. Setelah penampilan pribadi ini, mereka akhirnya mengerti dengan jelas berapa banyak orang yang datang ke kota Kaisar Hitam untuk lelang skala besar ini. Kutukan dan jeritan berulang kali dikirim ke telinga mereka dari jalan. Banyak toko besar berdiri rapi di kedua sisi jalan. Tanpa terkecuali, toko-toko ini dipenuhi orang yang datang dan pergi. Lelang besar ini telah membawa lalu lintas dan keuntungan manusia ke kota Kaisar Hitam dalam jumlah besar. 3 kelompok pria Xiao Yan perlahan berjalan di jalan. Pandangan mereka berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Mereka telah melihat cukup banyak toko obat di sepanjang jalan dan memasuki mereka untuk melihat dan bertanya. Namun, ukuran toko obat ini tidak terlalu besar. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak mendapatkan apapun, dia tidak menjadi cemas. Bahan obat yang dia butuhkan adalah barang yang sangat langka. Meskipun wilayah sudut hitam ini memiliki koleksi yang kaya, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat. Kelompok Xiao Yan melewati 2 jalan di sepanjang jalan sebelum langkah kaki mereka akhirnya berhenti di depan toko obat seperti penthouse yang sangat besar. Toko obat itu bernama Rumah 1000 Obat. Ukurannya sangat besar dan dapat dianggap sebagai toko terbesar yang pernah dilihat kelompok Xiao Yan sejak mereka memasuki kota. Terlebih lagi, toko ini tampaknya memiliki reputasi yang cukup baik di dalam kota Kaisar Hitam. Oleh karena itu, lalu lintas manusia yang datang ke dan dari pintu masuk besar tampak padat. Kutukan berisik berulang kali ditularkan. Xiao Yan berdiri di luar Rumah 1000 Obat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memimpin dokter peri kecil dan Xian untuk masuk ke aliran manusia. Dou Qi yang kuat di dalam tubuhnya memancarkan kekuatan yang tampaknya diam-diam menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya dengan lembut seolah-olah dia membelah aliran sungai. Setelah itu, mereka bertiga melangkah ke toko 1000 obat ini. Kutukan berisik sangat berkurang setelah mereka memasuki Rumah 1000 Obat. Aroma obat yang kaya yang dicampur dari bahan obat yang tak terhitung jumlahnya menerkam. Kekayaan aroma obat hampir menyebabkan Xiao Yan bersin dengan keras. Xiao Yan menggosok hidungnya saat dia membiarkan pandangannya berkeliaran. Dia bisa melihat bahwa aula yang sangat besar ini dipenuhi dengan banyak counter transparan. Berbagai bahan obat ditempatkan dengan rapi di dalam counter tersebut.
Apalagi, cukup banyak orang saat ini berkumpul di sekitar konter ini. Aula besar dibagi menjadi bagian bahan obat dan bagian pil obat. Jika seseorang membandingkannya, bagian pil obat pasti akan memiliki lebih banyak orang. Bagaimanapun, orang-orang di wilayah sudut hitam, yang menghabiskan sepanjang hari menjilati darah dari bilah mereka, lebih suka memiliki pil obat yang bisa menyelamatkan hidup mereka atau melepaskan kekuatan besar dalam situasi berbahaya. Keinginan ini tidak diragukan lagi jauh lebih berharga dibandingkan dengan hanya menelan bahan obat. Namun, seorang alkemis seperti Xiao Yan memberi nilai yang lebih besar pada bahan obat. Bagaimanapun, selama bahan obat ada di tangannya, dia secara alami akan bisa memperbaiki bahan obat. Xiao Yan menarik Xian saat dia menghirup dalam-dalam melalui hidung kecilnya. Mereka bertiga perlahan berjalan menuju meja kristal. Tatapannya segera menyapu itu. Rumput angin hijau. Buah skala angin api. Tatapan Xiao Yan menyapu bahan obat yang ditampilkan di konter dan segera mengidentifikasi mereka. Dia segera menggelengkan kepalanya. Hal-hal di sini mungkin bukan hal biasa tapi itu jauh dari tingkat bahan obat yang dia butuhkan. Memang ada alasan mengapa Black Corner Region mampu menarik cukup banyak orang dari luar. Jika ada di luar, hanya bahan obat ini saja pasti akan diperlakukan sebagai harta karun toko. Bagaimana mereka bisa ditampilkan secara acak dan dijual di tempat yang sama? Dokter peri kecil itu dengan lembut menghela nafas. Menjadi master racun, dia secara alami cukup akrab dengan bahan obat ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika tawa terdengar dari sisi lain meja. Para tamu, bolehkah saya tahu bahan obat apa yang Anda butuhkan? Rumah obat 1000 kami adalah toko obat besar yang berada di peringkat teratas dalam wilayah sudut hitam. Saya pikir tempat ini harus memiliki barang-barang yang ingin Anda beli. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap seorang pria tua yang muncul di belakang meja kasir. Dari penampilan pakaian pihak lain, terlihat jelas bahwa dia pasti seseorang dari toko obat. Xiao Yan tidak mengatakan omong kosong. Dia mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Beberapa bahan obat penting untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga, tertulis di atasnya. Orang tua itu menerima kertas putih dengan kedua tangannya. Awalnya, tatapannya secara acak menyapu itu tetapi dia segera menjadi terkejut. Matanya sekali lagi menimbang Xiao Yan. Kilatan muncul di matanya saat dia bertanya, apakah Mister seorang alkemis? Mengapa? Jangan bilang kalau seorang alkemis tidak bisa datang dan membeli bahan obat di toko obat ini. Xiao Yan menjawab dengan suara samar. Tuan, tolong jangan tersinggung. Aku yang dulu adalah alkemis tingkat 2. Hanya saja saya merasa terbiasa dengan cara penyusunan ramuan obat ini. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Efek obat dan atribut bahan obat semuanya berbeda. Orang luar akan kesulitan membedakan mereka. Namun, dengan keterampilan alkemis Xiao Yan saat ini, dia secara alami menempatkan bahan obat dengan efek obat yang serupa bersama-sama seperti sifat kedua ketika dia menulis daftar bahan ini. Tidak disangka bahwa lelaki tua ini benar-benar menemukannya dengan cermat. Saya bisa dianggap salah satunya, apakah Anda memiliki bahan obat ini? Total ada 8 ramuan obat di sini. Rumah 1000 obat, kita memang memiliki 5 yang pertama. Namun, harganya sedikit mahal. Kemungkinan mereka akan membutuhkan total 2 juta koin emas atau lebih. Namun, 3 yang terakhir, 1000 ginseng spiritual, rumput lembah spiritual iblis, dan buah tulang giok, terlalu sulit untuk ditemukan. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan sedikit menghela nafas lega saat mendengarnya, tapi dia juga sedikit kecewa. 5 bahan obat pertama mungkin langka, tetapi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Yang paling sulit adalah 3 yang terakhir. Tidak disangka bahkan tempat ini tidak memiliki mereka. Kalau begitu, bantu aku membawa 5 bahan obat pertama. Saya akan memikirkan metode lain untuk mencari 3 yang terakhir. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menghitung koin emas yang disimpan di dalam kartu kristal di cincin penyimpanannya. Setelah menggunakan sebagian besar uang yang diperoleh dari lelang pil obat yang Gerbang Xiao pegang saat itu, Xiao Yan memiliki sekitar 4 juta koin emas. Saat ini, cukup untuk membeli bahan jamu.
Tuan, apakah Anda benar-benar membutuhkan ketiga bahan obat ini? Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum saat dia memerintahkan seorang pelayan wanita untuk mengambil bahan obat. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan. Anda punya solusi? Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Suaranya agak terkejut. Saya hanya mengatakan bahwa ketiga ramuan obat ini sangat langka, tetapi saya tidak mengatakan rumah 1000 obat kita tidak memilikinya. Namun, ramuan obat langka dengan tingkat seperti itu biasanya tidak akan dibawa keluar untuk dijual. Orang tua itu tertawa. Karena kamu sudah membuka mulutmu, aku tidak berpikir itu hanya untuk memberitahuku ini, bukan? Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya saat dia menjawab dengan suara tenang. Tuan benar-benar orang yang terus terang. Aku akan memberitahumu ini secara langsung. Jika ingin mendapatkan ketiga ramuan jamu tersebut, kamu harus lanjut ke lantai 2 rumah obat 1000 ini. Nilai bahan obat di sana lebih mahal daripada yang ada di lantai 1. Namun, Anda tidak dapat menggunakan koin emas untuk membeli bahan obat di tempat itu. Sebagai gantinya, Anda harus memperbaiki pil obat yang memiliki nilai yang sama dengan bahan obat ini sesuai kebutuhan. Hanya dengan begitu kamu dapat mengambil ramuannya. Orang tua itu dengan lembut tertawa, dengan kata lain, hanya seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Oh! Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar aturan aneh seperti itu. Namun, dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Ketika nilai barang mencapai tingkat tertentu, sulit menggunakan koin emas untuk mengukur nilainya. Pada saat seperti itu, seseorang harus mengambil sesuatu yang memiliki nilai yang sama untuk menukarnya. Apa yang kamu katakan? Bolehkah saya tahu jika Mister tertarik untuk pergi ke lantai 2 untuk melihat-lihat? Kelangkaan bahan obat di lantai 2 jauh dari apa yang bisa dibandingkan di sini. Saya pikir 3 bahan obat yang Anda butuhkan dapat ditemukan di atas. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengangguk. 3 ramuan obat terakhir sangat langka. Jika dia pergi dan mencari mereka, dia tidak akan tahu kapan dia bisa menemukannya. Secara alami akan lebih baik jika dia bisa mendapatkannya di sini. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan lelaki tua ini, lantai 2 memiliki barang yang lebih langka. Dia bahkan mungkin dapat memperoleh beberapa informasi yang berhubungan dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari sana. Kalau begitu, tolong tunjukkan jalannya. Orang tua ini akan mengingatkan Tuan di sini. Mengingat nilai bahan obat yang Anda butuhkan, kemungkinan besar Anda akan diminta untuk menggunakan pil obat tingkat 4 atau bahkan tingkat 5 untuk menukarnya. Jika Anda tidak dapat memperbaiki pil obat dari tingkat ini, maka... Senyum di wajah lelaki tua itu awalnya menjadi lebih jelas saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya setuju. Namun, dia ragu sejenak sebelum menyuarakan pengingatnya. Kelopak mata Xiao Yan bahkan tidak bergerak saat mendengar ini. Dia samar-samar berkata, pimpin jalan. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata lelaki tua itu ketika dia melihat sikap Xiao Yan. Ekspresi hormat segera melonjak ke wajahnya sebelum dia memimpin jalan di depan sambil menekuk tubuhnya dengan rendah hati. Ayo pergi. Mari kita lihat cerita kedua untuk melihat apakah ada yang Anda butuhkan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada dokter peri kecil dan Xian. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan mengikuti orang tua itu. Xiao Yan sebenarnya memiliki banyak keingintahuan terhadap bahan obat yang tidak biasa dan langka yang disebutkan orang tua itu. Lagi pula, bahan obat memiliki daya tarik yang lebih besar bagi alkemis daripada pil obat. Kisah kedua rumah 1000 obat tidak semewah yang dibayangkan Xiao Yan. Dekorasi yang agak kuno menyebabkannya memiliki suasana luar biasa yang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dari sini terlihat bahwa pemilik rumah 1000 obat adalah seseorang yang punya selera. Pada saat ini, beberapa penghitung kristal ditempatkan di aula lantai 2. Beberapa kotak giok ditempatkan di penghitung kristal ini. Cahaya samar bisa terlihat samar-samar dari kotak giok. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu bukan benda biasa. Ada cukup banyak sosok manusia yang tersebar di seluruh aula besar. Melihat pakaian mereka kebanyakan adalah alkemis. Sepertinya mereka berpikir untuk menukar beberapa bahan obat langka di cerita kedua ini.
Tiga kelompok pria Xiao Yan menarik cukup banyak tatapan saat mereka muncul. Namun, ketika mereka melihat bahwa yang pertama tidak mengenakan jubah alkemis, mereka perlahan menarik pandangan mereka. Jika orang itu sendiri tidak menunjukkan keahliannya, alkemis lain akan kesulitan mengidentifikasi kemampuan yang tepat dari orang itu. Oleh karena itu, seseorang seperti Xiao Yan, yang tidak mengenakan jubah alkemis, akan mengalami kesulitan untuk menarik perhatian orang lain. Sebaliknya, lebih banyak dari tatapan itu berhenti pada dokter peri kecil yang berada di belakang Xiao Yan. "Tuan, silakan melihat-lihat. Aku akan pergi dan mencari orang yang bertanggung jawab." Orang tua, yang mengikuti mereka, dengan hormat berbicara kepada Xiao Yan sebelum membungkuk dan pergi. Xiao Yan mengangguk samar. Dia memimpin dokter peri kecil dan Zian menyusuri aula besar. Setelah itu, mereka sampai di konter kristal itu. Tatapan mereka menyapu mereka dan beberapa kejutan melonjak ke mata mereka. Kayu batu hijau, Ganoderma darah, akar sumsum yang dibudidayakan. Melihat ramuan obat langka ini, yang akan membangkitkan kecemburuan banyak alkemis jika ditempatkan di dunia luar, ditampilkan bersama di tempat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan pujian meskipun berpengalaman. Sepertinya dia tidak datang ke cerita kedua ini tanpa alasan. Daerah Black Corner ini memang luar biasa. Keheranan juga muncul di wajah dokter peri kecil di samping saat dia berbicara dengan lembut. Wajah kecil Zian sedang membungkuk di atas meja kristal. Matanya yang besar seperti permata menatap bahan obat di dalamnya tanpa berkedip. Penampilannya yang mendambakan seolah-olah rahangnya akan lepas. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat melihat cara miliknya ini. Dia buru-buru menarik Zian yang tidak mau. Jarinya dengan keras mengetuk dahi yang terakhir saat dia dengan lembut berkata, "Kakek kecil, tingkat bahan obat yang kamu makan tidak lebih rendah dari ini. Oleh karena itu, jangan mempermalukan saya. HMPH, sebagian besar ramuan obat yang kami temukan telah dirampas dengan paksa olehmu. Sejak kapan saya memakannya?" Zian mengatupkan gigi peraknya saat dia menjawab. Tatapan yang biasa dia tatap pada Xiao Yan sangat kesal. Xiao Yan dengan lembut terbatuk. Dia menelan dan menjawab, "Bahan obat itu secara alami adalah yang paling aman bagi saya. Cara Anda memakannya benar-benar menyia-nyiakan hal-hal ini." Zian secara alami mengabaikan penjelasan yang Xiao Yan berikan berkali-kali sebelumnya. Tatapan mata besar itu menjadi lebih kesal. Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum ketika dia mengamati kedua orang ini. Mereka bertengkar karena ramuan obat. Senyumannya yang hangat menarik cukup banyak tatapan mata di dalam aula besar. Cara berpakaian dokter peri kecil saat ini mirip dengannya di kota Kingsan saat itu. Pakaian putihnya menyebabkan perasaan halus ditambahkan ke sikapnya yang luar biasa. Namun, mungkin karena sikap ini terlalu memabukkan bagi orang lain, tapi sepertinya tidak ada yang bisa membayangkan bahwa wanita ini, yang tampak hangat dan bergerak, akan segera berubah dari peri menjadi dewa kematian yang mencari kehidupan jika dia menjadi marah. "Keke, Tuan, apakah Anda berencana menukar bahan obat?" Suara wanita lembut yang membawa pesona yang tidak biasa terdengar di belakang Xiao Yan saat dia dan Zian berdebat tentang kepemilikan bahan obat. Xiao Yan menoleh ketika dia mendengar suaranya hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan jubah istana berwarna merah berdiri dengan indah di belakangnya. Wajah wanita itu sangat cantik dan tubuhnya yang proporsional tampak sangat menyenangkan di balik balutan gaun istana. Itu memancarkan aroma bergerak khusus yang dimiliki wanita dewasa secara khusus. Hal yang paling menarik perhatian adalah mata berair wanita ini. Ada benang ejekan yang selamanya tersembunyi di dalamnya. Alisnya yang seperti fotonya seperti bulan sabit yang memancarkan benang pesona. "Ah," tatapan Xiao Yan melayang ke belakang wanita dalam gaun itu. Selain lelaki tua itu yang pergi untuk menyampaikan pesan sebelumnya, ada lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah kuno. Pada saat ini, lelaki tua itu menutup matanya sedikit, tampak seolah-olah dia sedang tidur palsu. Namun, dengan persepsi spiritual Xiao Yan yang bahkan lebih luar biasa daripada alkemis tingkat 6, dia bisa mengatakan bahwa lelaki tua ini juga seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan tiernya cukup tinggi. Paling tidak, itu tidak akan lebih buruk dari tingkatan fama. Tampaknya, wilayah sudut hitam, ini benar-benar tempat di mana naga dan harimau bersembunyi.
Sebuah rumah obat sebenarnya memiliki alkemis tingkat tinggi. Rasa kagum melintas di hati Xiao Yan. Xiao Yan mulai meningkatkan persepsinya tentang kekuatan rumah 1000 obat ini. Mampu merekrut alkemis dengan tingkat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan harga biasa. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba membuka matanya setelah tampak merasakan tatapan Xiao Yan. Mata dia dan Xiao Yan bertemu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, lelaki tua berambut putih itu samar-samar merasakan aura yang luar biasa panas dari mata hitam gelap yang tampaknya tak berdasar. Dia tidak bisa membantu tetapi segera mengeluarkan, "Ya," yang terkejut. "Apa itu?" "Yan tua?" Wanita dengan gaun istana itu terkejut ketika dia mendengar, "Ya," terkejut dari pria tua berambut putih itu. Dia bertanya dengan ragu. "Tidak ada," mata pria tua berambut putih, yang dipanggil Yan tua berkedip, sebelum dia segera menggelengkan kepalanya. Meskipun Yan tua tidak mengatakan apa-apa, wanita berjubah istana itu sepertinya merasakan sesuatu. Mata cantiknya beralih ke Xiao Yan sambil mengandung pemikiran yang dalam. Senyuman di wajahnya menjadi lebih mengharukan.